Serangan udara dan darat pasukan Israel kian membabi buta, 44 orang tewas. Angin kencang menerjang permukiman, belasan rumah warga luluh lantak. Dua kubu jemaat bentrok, seorang terluka di kepala. Saling lempar bom molotov dan petasan iringi tawuran remaja di ibu kota. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi. Kali ini Senin 11 Desember 2023. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Dua pemuda ditangkap polisi di kawasan Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan saat diduga hendak melakukan penyerangan terhadap kelompok pemuda lain. Sementara di Jakarta, aksi saling lempar bom molotov dan petasan mewarnai tawuran dua kelompok remaja di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang remaja terekam video amatir warga melempar bom molotov ke arah kelompok remaja lain saat terlibat tawuran antar dua kelompok remaja di ruas Jalan RM Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bahkan kedua kelompok saling serang gunakan batu, senjata tajam, dan petasan. Menurut warga, bentrokan antar remaja ini bukan kali pertama terjadi. Meski begitu, tawuran yang biasa terjadi pada dini hari belum diketahui penyebabnya. Pribadi saya sih emang resah, cuma kan nama saya security ruko kan gimana mau kita ngamanin kan gimana kan gitu. Takut juga ya, takut kena sasaran ya. Saya mah takut sih kagak, cuma kan wilayah kita dong, kita jaga wilayah doang, gitu aja. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin di kawasan ini untuk mencegah tawuran remaja kembali terjadi. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, dua pemuda digelandang polisi ke Mapolsek Pelaju usai diduga hendak melakukan penyerangan terhadap kelompok pemuda lain di wilayah perbatasan Palembang, Banyuasin. Salah satu terduga pelaku masih di bawah umur. Polisi juga menyita sebilah golok dan celurit dari tangan kedua terduga pelaku sebagai barang bukti. Menurut polisi, penyerangan dilakukan hanya demi sebuah konten yang akan disiarkan langsung di media sosial. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua terduga pelaku kini harus mendekam di ruang tahanan Mapolsek Pelaju. Tim Liputan melaporkan. Ya, seorang terluka di kepala usai dua kubu jemaat di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat bentrok. Ya, diduga bentrokan terjadi lantaran salah satu kubu jemaat tidak diperkenankan masuk gereja untuk melaksanakan ibadah bersama. Salah satu kubu jemaat di Cibinong, Kabupaten Bogor menggoyangkan pagar gereja di Jalan Raya Jakarta Bogor, Cimekar. Kedua kelompok juga terlibat bentrok dan saling serang dengan batu, kayu, serta bambu. Akibatnya seorang jemaat terluka di bagian kepala terkena lemparan. Bentrokan bermula saat salah satu kubu jemaat tidak diperkenankan masuk untuk bergabung beribadah bersama. Salah satu jemaat mencoba masuk ke dalam gereja dengan cara menjebol tembok, kemudian bentrokan pun tak terhindarkan. Tak sampai di situ, salah satu kubu jemaat melakukan aksi blokir Jalan Raya Jakarta Bogor. Polisi pun bertindak tegas dan membubarkan paksa mereka lantaran dinilai mengganggu arus kendaraan hingga menyebabkan kemacetan. Seorang pria diduga sebagai provokator diamankan polisi. Tadi ada keributan antara jemaat gereja HKBP kecil maupun gereja HKBP besar. Yang dimana saudara-saudara kita yang dari jemaat gereja HKBP kecil ingin bergabung bersama di gereja HKBP besar. Namun dari saudara-saudara kita yang ada di HKBP besar masih merasa keberatan. Demi keamanan dan kenyamanan di wilayah ini, polisi juga melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang berseteru di kantor Kecamatan Cibinong.
Diharapkan mediasi bisa memberi jalan tengah hingga situasi bisa kembali kondusif. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pengemudi truk terjepit dan mengalami patah kaki usai kendaraannya menabrak truk yang terparkir di wilayah Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Diduga sang pengemudi truk bermuatan kotoran ayam itu mengantuk saat mengemudi. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi seorang pengemudi truk yang terjepit kabin kemudi usai kendaraannya menabrak truk bermuatan besi tua yang tengah terparkir di Jalan Ring Road Sidoarjo, Kabupaten Sragen Minggu malam. Usai 1 jam korban berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Kecelakaan berawal saat truk bermuatan besi tua tengah berhenti di sisi jalan untuk menghampiri rekannya dan menyalakan lampu tanda darurat. Tiba-tiba truk pengangkut kotoran ayam menabrak bagian belakang truk bermuatan besi tua. Diduga sang sopir muatan kotoran ayam mengantuk saat berkendara. 2 truk yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit Satlantas Polres Sragen. Sebuah tebing dekat permukiman di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat longsor dan memicu kepanikan warga. Longsor mengakibatkan akses jalan yang menghubungkan 3 desa sempat lumpuh. Inilah detik-detik saat sebuah bukit longsor dan menutup badan jalan penghubung 3 desa di Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Minggu siang. Peristiwa longsor yang berada dekat dengan permukiman warga Kampung Cimuncang membuat kepanikan warga. Dengan alat seadanya, petugas BPBD gotong royong bersama warga membersihkan sisa-sisa material banjir agar akses jalan dapat digunakan kembali. Ini berawal dari intensitas hujan yang sangat deras semalaman sehingga mengakibatkan air bah yang ditampung dari 2 kolam yang ada di atas itu tidak tertampung sehingga mengakibatkan longsoran ini terjadi. Longsoran ini terjadi tadi ketika semua warga ada di sini sebenarnya menyaksikan. Longsor dipicu intensitas hujan tinggi semalaman. Untuk saat sekarang, pembersihan material longsoran dilaksanakan. Alhamdulillah pada siang hari ini sudah hampir selesai dilaksanakan. Sekalian kita mitigasi karena di atas itu ada pohon yang mengancam. Dikhawatirkan ketika terjadi hujan, nanti akan berakibat terjadi longsor susulan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun aktivitas warga terhambat karena akses jalan yang menghubungkan 3 desa sempat terputus. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Meski ada dugaan pembalakan liar memicu longsor maut di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, polisi dan aparat terkait akan menggencarkan penyelidikan penyebab pasti peristiwa tersebut. Sementara tim SAR memperpanjang pencarian terhadap 10 orang yang hilang akibat bencana itu. Sebanyak 10 orang korban hilang kini masih dalam pencarian menyusul longsor yang menerjang kawasan Simangulampe, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Tim SAR memperpanjang pencarian selama 3 hari ke depan dengan menyusuri beberapa sektor di TKP hingga menggelar penyelaman. Kita akan lebih fokus ke sektor 3. Karena untuk sektor 2 sudah selesai kita 1, dan ada sedikit saja yang perlu kita lakukan pencarian. Hari ini kita fokus dan akan mencari di sektor 3 yang memang di situ masih banyak material yang harus kita pindahkan. Polisi dan aparat terkait juga menggencarkan penyelidikan penyebab pasti bencana longsor maut tersebut. Pembalakan liar diduga menjadi pemicunya. Tadi ke lokasi dengan camat, kepala desa, memang di atas ada penerbangan. Penerbangan Pak ya? Iya, itu di dekat polisi lagi melakukan penyelidikan. Nanti kita tunggu pencarian mereka. Seberapa luas Pak dampak kerusakan Pak? Penerbangan ada sekitar 4 hektar lah ada penerbangan di atas. Pihak perusahaan membantah tudingan penyebab longsor. Pasalnya perusahaan hanya sebagai pihak yang mengkonversi lahan. Mengenai tudingan perusakan hutan dan apalagi illegal logging, TPL membantah hal tersebut. TPL mengambil pendekatan holistik untuk konservasi hutan alam dengan melakukan penilaian stok karbon tinggi dan nilai konservasi tinggi. Banjir bandang dan longsor memorak-porandakan kawasan Simangulampe, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.
2 orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya hilang. Dan Asmara melaporkan dari Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Pohon tumbang dan menimpa minibus yang terparkir di Jalan Sultan Hasanuddin menyusul cuaca buruk melanda kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bencana serupa juga menerjang dan memporak-porandakan belasan rumah di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. 1 orang luka-luka tertimpa reruntuhan. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan kerusakan akibat angin kencang yang menghantam permukiman warga di Dusun Peleng-Pelenge, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Minggu sore. 13 rumah warga rusak bahkan luluh lantak. Seorang warga luka di bagian lengannya akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Kini warganya bisa mengais barang-barang mereka yang berharga di antara puing-puing yang porak-poranda. Dari kejadian ini ada 13 kakak yang terdampak, 12 di Kampung Hodie dan 1 di Kampung Peleng-Pelenge. Di kawasan lain di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, hujan deras dan angin kencang juga merobohkan pohon hingga menghancurkan rumah seorang warga. BPBD mendata ada sekitar 22 rumah dan 1 bangunan sekolah rusak akibat tertimpa pohon. Memang angin agak-agak kencang, dan akhirnya kan masih terpantau kita di wilayah Kabupaten Bulukumba ini badai El Nino. Jadi akhirnya pohon ini sudah lama kekeringan, akhirnya dia tumbang dan menjatuhi dapur paling belakang rumah warga. Angin kencang dan hujan yang melanda kota Palangkaraya juga mulai berdampak pada robohnya pohon-pohon besar, seperti yang terjadi di Jalan Sultan Hasanuddin. Minibus yang terparkir dan tinggal pergi pemiliknya rusak tertimpa pohon. Andi Muhammad Sardi dan Syahrul Mubarak melaporkan dari Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah. Pemirsa, dampingi anak-anak saat bermain di musim hujan. Seorang bocah meninggal dunia dan 1 lainnya hilang setelah terseret arus saat bermain hujan di Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Bogor, pergi dari Jakarta bersama 4 temannya untuk mandi di Sungai Cisadane. Seorang bocah tewas tenggelam. Situasi keceriaan bocah saat bermain dan mandi di sungai sebelum insiden terjadi terekam video amatir. 1 demi 1 bocah menceburkan diri ke Sungai Cisadane di Kelurahan Panaragan, Bogor, Minggu pagi, lalu bermain air bersama. Namun keceriaan para siswa SMP di Jakarta ini sirna saat 1 dari mereka hilang terseret arus sungai. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian berhasil menemukan korban setelah 2 jam. Jasad korban, Bayu Pradana, warga Johar Baru, Jakarta Pusat, tenggelam sekitar 50 meter dari titik tempatnya hilang. Pada saat ditemukan, si korban itu posisinya sudah mau masuk ke dalam sedong. Alhamdulillah tadi sampai keinjak sama saya, kebetulan yang keinjak itu dari bahu kiri. Bahu kiri keinjak, terus akhirnya saya minta tolong warga untuk mengecek ke bawah. Alhamdulillah ternyata benar, si korban ditemukan langsung. Isak tangis keempat bocah teman korban tak terbendung begitu jasad korban ditemukan. Sedianya korban bersama keempat temannya pergi dari Jakarta ke Bogor untuk bermain di Sungai Cisadane mengisi libur sekolah. Di lokasi ini tidak ada sanak familinya. Infonya salah satu rekannya pernah kesini. Jadi mengajak 4 rekan yang lain, dan korban yang tadi kita temukan informasi dari sahabatnya memang mereka tidak bisa berenang. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 3 bocah hilang terseret arus air saat bermain hujan di perumahan Sentosa, Cikarang Selatan. 2 bocah lalu ditemukan, namun 1 diantaranya, Rizky Gumilar 12 tahun, telah tak bernyawa. Korban sedang bermain hujan-hujanan di perumahan Taman Sentosa. Kemudian dia melewati saluran air di perumahan Taman Sentosa yang memang tersebut meluap. Kemudian di lokasi tersebut terdapat arus yang sangat kencang sehingga korban terbawa arus. Hingga Minggu petang, 1 korban masih hilang dan dalam pencarian petugas SAR gabungan. Tim Liputan melaporkan. Di informasi selanjutnya, di tengah penanganan imigran Rohingya, sebanyak 180 pelarian asal Myanmar kembali mendarat di perairan Kabupaten Pidi, Aceh. Sementara di Kupang, NTT, tim gabungan pengawasan orang asing menangkap sekelompok imigran gelap asal Rohingya. Tim pengawasan orang asing Polres Belu menangkap sebanyak 8 warga asing asal Rohingya di Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur.
Para imigran gelap ini sebelumnya berangkat dari Bangladesh menuju Malaysia dan melanjutkan perjalanan ke Medan hingga ke Nusa Tenggara Timur. Kini mereka ditahan di rumah detensi imigrasi Atambua untuk proses lebih lanjut. Mereka ini diindikasi merupakan warga negara asing, tetapi mereka juga ada memiliki KTP yang ada beberapa dari KTP tersebut itu mereka merupakan ada warga Atambua, ada warga Kota Kupang. Nah, ini perlu kita telusuri KTP ini KTP asli apa aspal, asli tapi palsu. Sementara gelombang pengungsi Rohingya kembali menyerbu Provinsi Aceh. Sedikitnya 135 orang mendarat di pantai Blang Ulam, Lambre, Aceh Besar pada Minggu pagi. Pihak perwakilan UNHCR di Indonesia masih menunggu pemerintah daerah untuk menempatkan mereka di pengungsian. Penunjukan tempat itu adalah mutlak wewenangnya pemerintah daerah. Kita nunggu seperti apa nanti akan diarahkan. Bagi kita siap membantu penyediaan kebutuhan mereka ketika pemerintah sudah menunjukkan tempat. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Pidi Aceh. Manusia perahu Rohingya, kebanyakan perempuan dan anak-anak serta balita berada di perairan tersebut. Salah satu pengungsi Rohingya mengaku mereka dibawa agen dari kamp Bangladesh dengan ongkos 30.000 taka atau sekitar 4 juta rupiah per orang. Selanjutnya mereka diturunkan di pantai Pidi Aceh. Orang untuk agen bayar 30, mungkin Bangladesh punya uang 30, Malaysia uang 1.200-300, macam itulah. Pendaratan gelombang pengungsi di perairan Aceh menambah panjang pengungsian imigran Rohingya. Jeffrey Suni dan Mukhtaruddin Yakob melaporkan dari Nusa Tenggara Timur dan Aceh. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menyusul tak disepakatinya resolusi gencatan senjata oleh Dewan Keamanan PBB, serangan udara dan darat pasukan Zionis Israel semakin membabi buta. Gempuran bom di kota Zuwaida, Gaza Tengah pada hari Minggu menewaskan sedikitnya 44 orang warga Palestina. Kepulan asap hitam menjulang ke langit kota Gaza setelah sepanjang malam hingga Minggu subuh, militer Israel membombardir beberapa titik di wilayah utara yang sebelumnya sudah hancur lebur. Rentetan serangan udara Israel yang berulang kali juga menerjang kota Zuwaida di jalur Gaza Tengah, seiring meningkatnya pemboman dan serangan darat. Sedikitnya 44 orang terbunuh sepanjang hari Minggu kemarin. Kerabat dan keluarga korban berkumpul di luar rumah sakit Al-Aqsa sambil menggelar salat jenazah. احنا كنا في بيوتنا نايمين فالساعة 4 الفجر ما لقينا صاروخ انفجار مش طبيعي يعني جينا هنا ننقذ الناس كلهم هنا أشلاء لقينا في ظهر سكي كان يعني شاب مقطع تقطيع شلناه. Hingga hari Minggu 17.400 warga Palestina terbunuh sejak agresi militer Israel 2 bulan terakhir dan melukai lebih dari 42.000 orang. Sementara itu ratusan warga Palestina antre berjam-jam pada hari Minggu di lokasi pendistribusian bantuan pangan PBB di Gaza Tengah. Setiap warga mendapatkan 1 karung tepung gandum di tengah memburuknya kondisi ekonomi lebih dari 2,3 juta orang. Situasi makin parah lantaran warga juga dilanda krisis air bersih saat perang berkecamuk. إن تقريبا فوق الأسبوعين وإحنا بنستنى في دورنا في السبعة أنفار مرة مسكر المعبر مرة في الشطحين وكل يوم بنيجي بنقعد لنا فوق ال4 5 6 ساعات وبنروح كل يوم بنيجي بنقعد 6 ساعات وبنروح الحمد لله اليوم طلع اسمنا اليوم الحمد لله. Jalur Gaza terancam diambang kehancuran setelah Dewan Keamanan PBB gagal menyepakati resolusi gencatan senjata lantaran Amerika Serikat mengeluarkan hak vetonya. Di tanah air, gelombang aksi bela dan dukung Palestina tak pernah surut. Di Cilincing, Jakarta Utara, sejumlah komunitas goes sambil mengenakan baju Save Palestine dan memasang bendera Palestina di sepedanya, mereka berkumpul di Museum Rumah Pitung Marunda. Dalam orasinya, mereka mengecam pembunuhan terhadap belasan ribu warga Palestina. Sementara peringatan Hari Hak Asasi Internasional di Medan, Sumatera Utara, ribuan warga berkumpul di Istana Maimun mengenakan atribut Palestina, membagikan poster dan spanduk berisi dukungan. Sebagian warga pada hari Minggu juga long march di ruas Jalan Brigjen Katamso sambil meneriakan pembebasan rakyat Palestina dari penjajahan Israel. Di Kabupaten Subang, Jawa Barat hari Minggu kemarin, ribuan warga turun ke jalan mengecam tindakan biadab Zionis Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina.
Selain long march dari depan alun-alun menuju lapangan Bintang Kabupaten Subang, massa juga menggalang dana kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang tengah menderita. Tim Liputan melaporkan. Duka iringi pemakaman 4 orang anak korban pembunuhan ayahnya. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda bersama Nurul Cinta. Penyelamatan seorang pria tercebur sumur sedalam 15 meter di Klaten, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Tim SAR berhasil menolong korban dan langsung membawanya ke rumah sakit untuk penanganan medis. Bagi penolong harus berjibaku untuk menyelamatkan Mulyono, seorang pria yang tercebur sumur di Desa Dukuh, Delang, Klaten, Jawa Tengah. Selain sempitnya ruang gerak, kedalaman sumur mencapai 15 meter menjadi kendala penyelamatan korban yang berlangsung selama 1 jam. Untuk tipikal sumur, ini di bawah ini ada lubang yang menyempit. Sehingga penolong keadaan korban tadi sempat kesulitan karena untuk memasangkan alat pengaman kepada korban, ini karena ruang gerak yang cukup sempit. Sehingga tadi memerlukan waktu yang lumayan untuk bisa memasangkan peralatan keselamatan kepada korban. Diduga korban terperosok ke sumur saat dirinya hendak mengejar burung dara. Ya, menurut informasi dugaannya masuk itu mengejar burung dara, kemudian lewat di rumah tersebut, kemudian terperosok, kemudian tercebur ke sungai, ke sumur tersebut. Korban Mulyono yang menderita luka di kaki kemudian menjalani perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delango. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Jasad seorang pemancing yang tenggelam di Waduk Cengklik, Boyolali berhasil ditemukan. Tim penyelam mengevakuasi korban dari dasar waduk. Operasi pencarian hari kedua regu penyelamat gabungan untuk menemukan jasad Triyono, korban tenggelam di Waduk Cengklik, Desa Ngargorejo, Boyolali membuahkan hasil. Dengan menerjunkan 16 orang penyelam, korban ditemukan tim gabungan BPBD Boyolali, Basarnas Surakarta, dan sejumlah relawan pada Minggu siang di dasar waduk, tidak jauh dari titik korban tenggelam. Jasad korban kemudian dievakuasi ke darat untuk dilakukan visum oleh petugas medis. Bersama 3 orang temannya, korban sebelumnya berenang di Waduk Cengklik untuk mencari ikan. Namun ternyata diduga karena tidak mahir berenang, korban yang panik dengan arus waduk akhirnya tenggelam. Dan ternyata setelah ada operasi yang ketiga, itu jam setengah 12, mayat ditemukan di lokasi kejadian kurang lebih 1 atau 2 meter. Dugaan korban tenggelam ini apa? Itu karena dia mancing, kemudian panik, dalam keadaan panik itu, dan dia tidak bisa berenang. Dari temannya yang 2 orang itu sebenarnya mau menolong sekitar 20 menit, tapi tidak bisa dijangkau sehingga dia terbawa arus ke bawah. Setelah dilakukan visum di posko pencarian, jenazah kemudian diantar ke rumah duka di Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang untuk dimakamkan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pasangan suami istri di Mojokerto, Jawa Timur dianiaya tetangga karena masalah taman jalan depan rumahnya. Akibatnya 2 korban harus mendapat perawatan di rumah sakit. Polisi melakukan olah TKP di lokasi penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap pasangan suami istri di lingkungan Pangreman, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Kejadian pada Minggu siang itu diduga dipicu persoalan taman jalan depan rumah pelaku dan korban yang bertetangga. Pelaku yang kesal lantas menganiaya kedua korban menggunakan linggis. Hingga 2 lansia itu terluka dan harus dilarikan ke RSUD Kota Mojokerto untuk mendapat penanganan medis. Pelaku yang sempat kabur dari kejaran warga dan bersembunyi di dalam rumahnya akhirnya berhasil ditangkap polisi. Kasus tersebut kini ditangani Satreskrim Polres Mojokerto Kota. Duka menyelimuti pemakaman wanita muda yang tewas membusuk di rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Pihak keluarga berharap pelaku pembunuhan yang diduga suami korban agar mendapat hukuman berat. Wanita ini tak kuasa menahan kesedihannya saat jenazah sang adik JS dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan Minggu sore. Kesedihan pun tampak di wajah para pelayat lain yang merasa kehilangan atas kepergian wanita berusia 24 tahun itu. Terlebih, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan terbungkus plastik dan selimut di rumah kontrakan di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pihak keluarga juga berharap kasus ini segera tuntas dan pelaku dihukum maksimal atas perbuatannya. Ya tentu kami menginginkan agar pelaku juga bisa dihukum semaksimal mungkin lah. Hujan sama ibu. Coba hinggap ya. Sebelumnya, jasad JS ditemukan di dalam kamar kontrakan yang ditempatinya di Kampung Citari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat 8 Desember 2023. Pelaku pembunuhan berinisial AMW telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Motifnya masih didalami petugas, termasuk dugaan korban diracun. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Beralih ke kasus pembunuhan lainnya, 4 bocah yang tewas dibunuh oleh ayah kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan dimakamkan. Sementara itu polisi akan memeriksa kejiwaan sang pelaku. Ibu korban 4 bocah yang tewas di tangan sang ayah tak kuasa menahan kesedihan saat buah hatinya dimasukkan ke liang lahat di TPU Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat Minggu sore. Keempatnya dimakamkan berdampingan, sementara itu pihak kepolisian telah meminta keterangan ibu korban. Polisi juga akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku yang merupakan ayah korban guna mengetahui motif pembunuhan yang dilakukannya. Dalam waktu dekat kami akan melaksanakan kegiatan untuk pemeriksaan tes kejiwaan terhadap pelaku inisial P untuk mengetahui sejauh mana peran dan motif yang pelaku lakukan. Sebelumnya keempat anak malang itu ditemukan tewas membusuk di kamar sebuah kontrakan yang terkunci di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu 6 Desember lalu. Setelah memeriksa 12 orang saksi dan memeriksa ayah korban yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, polisi menetapkan status sang ayah sebagai tersangka. Para bocah itu dibunuh tersangka dengan membekap mulut mereka satu persatu pada hari Minggu atau 4 hari sebelum jenazah mereka ditemukan. Nayudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, mesin anjungan tunai mandiri yang berlokasi di area parkir Ruko Multi Grosir di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Sukabumi, Jawa Barat dirusak kawanan maling pada Minggu pagi. Olah tempat kejadian perkara dilakukan petugas kepolisian Polsek Cibadak di sebuah anjungan tunai mandiri di area parkir Ruko Multi Grosir di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, usai mendapatkan laporan terkait upaya pembobolan ATM yang diduga dilakukan oleh kelompok maling. Sebelumnya ATM di lokasi tersebut sempat berstatus offline. Namun saat petugas teknik datang memeriksa, kondisi ATM didapati telah rusak parah dengan layar monitor pecah. Saya itu lagi tugas pagi ya, dan ternyata ketik offline. Dan ke lokasi itu ternyata si ATM-nya rusak. Petugas menemukan beberapa barang bukti yang diduga digunakan para pelaku untuk merusak mesin ATM seperti batu, gunting, dan balok kayu. Kami dari Satreskrim Polres Sukabumi telah membentuk tim untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Mohon doanya Komandan, semoga kasus ini segera terungkap dan beberapa saksi pun sudah kami lakukan pemeriksaan. Diduga dilakukan oleh lebih dari 2 orang, polisi lakukan penyelidikan kasus serta memburu para pelaku perusakan ATM yang telah diketahui ciri-cirinya. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aksi 2 orang pelaku begal di Sukmajaya, Kota Depok gagal setelah korbannya berteriak sehingga mengundang perhatian warga dan langsung mengejar kedua pelaku.
Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor ini memepet korban sambil mengacungkan senjata tajam. Para pelaku mendesak korban untuk segera menyerahkan motornya. Peristiwa itu terjadi di Jalan Teratai Raya Tirtajaya Sukmajaya Kota Depok Sabtu dini hari. Menyadari menjadi sasaran pembegalan, korban memberanikan diri berteriak. Teriakan itu justru mengundang perhatian warga sekitar dan berusaha mengejar pelaku. Sekitar jam 5.11 menit pagi-pagi. Pada saat itu korban berteriak minta tolong, jadi warga keluar, jadi begal jadi gagal. Meski tidak menimbulkan korban luka, namun peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Sukmajaya Depok. Nahyudin melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Dua pria diduga mencuri sebuah motor trail di sebuah indekos di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Kedua terduga pelaku melancarkan aksinya dengan berpura-pura sebagai penghuni indekos dan menggunakan atribut ojek daring. Kamera pengawas merekam saat dua orang pria masuk dan memarkirkan motornya di sebuah indekos di Jalan Aladin Baru, Jagalan Penjaringan, Jakarta Utara. Tak berselang lama, salah satu pria langsung merusak kunci kontak motor trail yang terparkir. Sementara rekannya yang menggunakan atribut ojek daring memantau situasi. Saat melancarkan aksinya, para pelaku sempat berpapasan dengan penghuni indekos. Namun lantaran dirasa tidak ada yang mencurigakan, penghuni indekos pun menganggap kedua terduga pelaku hanya seorang penghuni indekos dengan seorang pengemudi ojek daring. Pencurian terjadi saat pemilik motor trail tengah pergi dan memarkirkan kendaraannya di indekos. Pas minggu pagi saya berangkat kerja jam motor masih ada. Nah pas saya balik dari malam Rembokan, tahun Selasa saya nggak balik karena ada acara, motor udah nggak ada. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban pun langsung melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Kasusnya kini ditangani pihak Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Sekelompok pemuda di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat diduga mencuri puluhan karung beras menggunakan mobil pick-up. Pencurian yang terekam CCTV itu, korban mengaku rugi puluhan juta rupiah. Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini memperlihatkan sekelompok pemuda mencuri beras di Desa Kembang Kerangdaya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Para pelaku datang menggunakan mobil pick-up pada dini hari dengan merusak kunci gembok gudang dan selanjutnya mengangkut sekitar 80 karung beras yang masing-masing berisi 25 kg. Menurut pemilik gudang, saat kejadian sebenarnya ada orang yang berjaga. Akibat pencurian tersebut, korban menderita kerugian hingga 28 juta rupiah. Polisi telah menerima laporan korban dan tengah memburu para tersangka yang terekam dalam kamera pengawas. Ada yang jaga sebenarnya sih Pak? Ada. Tapi memang udah nasibnya lah. Tapi udah dilaporkan Pak? Udah. Di mana dilaporkan? Di Polsek. Itu kerugiannya berapa? Kerugian diperkirakan sekitar 28 juta. Berapa karung yang diambil? Beras sebanyak kurang lebih 80 karung. Dengan berat masing-masing per karungnya 25 kilo. Dan satu buah tabung gas ukuran 3 kilo. Ratusan butir pil ekstasi dan paket sabu-sabu disita petugas gabungan dalam razia di sebuah tempat karaoke di Kota Bandung, Jawa Barat. Polisi juga mengamankan 9 orang karyawan karaoke yang diduga mengedarkan narkoba di tempat tersebut. Razia gabungan digelar Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri bersama Bea Cukai di tempat karaoke di Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Minggu dini hari. Satu persatu, tas pemilik pengunjung diperiksa. Seluruh ruangan di lantai 2 dan 3 tak luput dari penggeledahan petugas. Seluruh pengunjung, karyawan, serta petugas keamanan tempat karaoke pun diarahkan petugas untuk dites urin. Hasilnya 15 orang pengunjung dan staf positif mengonsumsi narkoba. Razia dilakukan untuk membongkar peredaran narkoba di tempat karaoke. Menyusul keterangan 3 orang yang diamankan petugas di tempat hiburan malam lain yang mengaku membeli barang haram di tempat ini.
Dalam penggeledahan ini petugas menemukan 108 butir pil ekstasi dan paket klip sabu-sabu. Polisi juga mengamankan 9 orang karyawan karaoke yang diduga mengedarkan barang haram di tempat tersebut. Kita menemukan barang bukti yang totalnya ada 108 butir ekstasi, kemudian ada 1 paket kecil sabu. Dari 15 yang positif urin narkotika, ada setidaknya 9 orang juga yang kami amankan terkait dengan lokasi-lokasi narkotika tersebut. 9 terduga pengedar narkoba kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan mendalam. Sementara tempat karaoke tersebut dipasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah mobil pick-up di Probolinggo, Jawa Timur menabrak truk tronton dan 2 sepeda motor hingga menewaskan sopir mobil pick-up. Sementara di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, truk pengangkut sampah tertimpa gapura. Akibatnya sopir truk tewas seketika. Nasib naas dialami Abdul Latif, sopir truk pengangkut sampah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Korban meregang nyawa setelah truk yang dikemudikannya tertimpa gapura kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Minggu siang. Peristiwa itu terjadi ketika korban lupa menurunkan bak truk yang berdiri untuk mengeluarkan air. Saat melintas, bak truk menabrak bagian atas gapura lalu jatuh dan menimpa ruang kemudi. Dia nyangkut anunya, Pak? Iya, nyangkut sih. Nyangkut anunya itu. Bak anunya ya? Iya, Paknya. Bak sampahnya? Iya, nyangkut. Nyangkut di tiang ini tuh. Simpan. Terus pas itu rubuh anunya, Pak? Iya, rubuh. Kena kepala mobil tuh. Iya. Terkait kejadian itu, Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan pemicu terjadinya peristiwa tersebut. Kemungkinan diakibatkan karena korban ini terkena atau tertindis dari material kendaraan itu sendiri akibat runtuhan dari gerbang. Sementara untuk memastikan penyebab kematian pria berusia 50 tahun itu, polisi telah menunggu hasil pemeriksaan jasad oleh tim medis. Kecelakaan juga terjadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebuah mobil bak terbuka bermuatan buah manggis menabrak truk tronton dan 2 sepeda motor di jalur Pantura Probolinggo. Akibat benturan yang cukup keras, pengemudi mobil bak terbuka tewas terjepit di ruang kemudi. Jasad kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, Kraksaan, Kabupaten Pasuruan. Sebelum menabrak truk tronton, mobil bak terbuka sempat oleng. Tidak hanya itu, mobil juga menyenggol 2 sepeda motor yang menyebabkan seorang pengendara motor terluka. Diduga supir pick-up L300 mengantuk sehingga kontra dengan truk busuk arah barat ke timur. Hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi diduga pemicu tabrakan itu karena kelalaian pengemudi mobil bak terbuka. Tim Liputan melaporkan. Rumah seorang warga Pati, Jawa Tengah digeledah sejumlah petugas yang diduga kuat dari KPK. Penggeledahan rumah pengusaha di Tenggarai terkait dengan penetapan mantan mentan SYL dan Dirjen Alsintan Muhammad Hatta sebagai tersangka suap. Rumah di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati ini jadi sasaran penggeledahan, diduga penyidik KPK. Petugas mendalami penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dari rumah seorang pengusaha alat-alat pertanian di kawasan ini. Penggeledahan diduga terkait dengan adanya penetapan mantan mentan SYL dan Dirjen Alsintan Muhammad Hatta sebagai tersangka kasus suap. Pak Eko, yang DRI. Mungkin yang kalau mungkin Mas Ari itu memang dia kerja sebagai apa, Pak, di sini? Mas Ari itu ya yang apa itu, menantunya. Menantunya itu ya. Iya. Itu kerjanya apa, Pak, kalau di sini? Itu punya usaha perusahaan itu loh, di Jalan Padi Gembong. Itu di bidang apa, Pak? Kalau tidak salah alat pertanian. Alat pertanian. Kericuhan menyertai pembagian paket sembako gratis bersama Ilham Ardiansyah sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Pembagian ribuan paket sembako gratis di Bau-Bau Sulawesi Tenggara Rico. Meski sudah mengantongi kupon dari panitia, ratusan kaum ibu saling berdesakan berebut paket sembako, khawatir tak kebagian jatah. Kericuan terjadi sejak awal pembagian paket sembako gratis yang digelar di pelataran Kota Mara, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ratusan warga saling berdesakan di belakang truk yang berisi sembako lantaran khawatir tak kebagian jatah meski sudah memegang kupon yang telah dibagikan panitia. Beberapa warga nyaris pingsan akibat berdesak-desakan untuk mendapatkan paket sembako berisi beras, minyak goreng dan gula senilai Rp100.000. Tak semuanya mendapatkan sembako, bahkan sebagian warga protes. Jangan begitu, Pak. Kita kepanasan datang di sini, Pak. Kepanasan. Dan bila saya ambil 3, saya ambil 2, dia bapakku. Sampaikan di panitia, Bu? Ya, saya laporkan di panitia. Sementara panitia pembagian paket sembako mengaku tidak dapat mengendalikan warga yang membludak dan tidak tertib sehingga menyerbu truk pengangkut sembako. Harusnya itu barang turun dulu baru dibagikan. Tapi karena masyarakat sudah tidak tertib sehingga barang belum turun dari mobil, tiba-tiba langsung diserbu. Pembagian paket sembako gratis ini digelar selama 3 hari oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menekan inflasi. Rahmadi melaporkan dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tidak menggelar kampanye di akhir pekan. Keduanya menyiapkan diri untuk debat perdana yang akan digelar Selasa esok. Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tengah mempersiapkan diri jelang debat perdana yang akan digelar Selasa malam. Debat perdana bertema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Kapten Timnas Amin, Syaugi Alaidrus, ketika menyatakan kesiapan pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin pada debat perdana besok malam. Dengan rekam jejak Anies dan Caimin dalam pemerintahan, Syaugi tak ragu keduanya dapat menjabarkan gagasan secara baik. Jelang debat perdana, kita sudah mempersiapkan diri ya, baik Pak Anies maupun Pak Muhaimin. Mudah-mudahan apa yang sudah diputuskan KPU akan diikuti oleh Pak Anies maupun Pak Muhaimin. Jadi beliau-beliau ini taat aturan. Mudah-mudahan dengan debat mulai hari Selasa, sehingga masyarakat atau rakyat kita hormati untuk bisa mengetahui bagaimana kemampuan masing-masing paslon ini untuk menyampaikan visi dan misinya, serta bisa berargumen bagaimana kenapa menyampaikan visi itu sehingga bisa dijawab dengan baik, lantang, dan lugas serta benar. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 gelar konsolidasi pemenangan Prabowo Gibran di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Di hadapan para pendukung dan relawannya, Prabowo Gibran mengajak untuk bekerja sama dan berjuang memenangkan kepercayaan rakyat. Konsolidasi pemenangan Prabowo Gibran digelar di Sentul International Convention Center pada Minggu sore. Kader dan simpatisan partai hingga relawan memenuhi tribun sebagai bentuk dukungan. Bertajuk Waktunya Indonesia Maju, acara dihadiri Cawapres Gibran Raka Buming Raka, pimpinan Partai Politik Koalisi Indonesia Maju, tim kampanye nasional dan tim kampanye daerah. Di hadapan pendukungnya, Prabowo Subianto lagi-lagi menyebut akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo mulai dari IKN, BPJS, Kartu Indonesia Pintar hingga hilirisasi. Bahkan Prabowo mengakui selama ini sering membawa nama Jokowi dalam penyampaian gagasan program kerja kepada publik. Semua ingin berbuat baik untuk Republik. Saya dan Mas Gibran juga ingin berbuat baik. Kita harus berterima kasih kepemimpinannya Pak Jokowi. Saya saksi dari dekat. Beliau kerja keras dari pagi sampai malam. Prestasi beliau luar biasa. Mari kita lanjutkan. Sementara itu, calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke Pondok Pesantren Luhur Al-Sakafah di kawasan Cipedak
Jagakarsa, Jakarta Selatan Minggu malam. Kedatangan Gibran yang didampingi sejumlah anggota tim kampanye nasional disambut langsung oleh pendiri Ponpes Kiai Haji Syahid Akil Siraj. Di hadapan para santri, Gibran kembali menyinggung program dana abadi pesantren agar dikawal bersama para kiai. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menemui tokoh Priangan Solihin GP di Bandung, Jawa Barat. Sementara pasangannya calon presiden Ganjar Pranowo mengisi akhir pekan dengan berolahraga di kawasan Car Free Day Sudirman, Tamrin, Jakarta. Usai turun dari stasiun LRT Duku Atas, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung lari pagi di kawasan Hari Bebas Kendaraan Minggu pagi. Mengenakan topi dan baju putih, Ganjar berlari menelusuri Jalan Sudirman Tamrin sekaligus menyapa warga yang berolahraga. Di sekitar kawasan Bundaran Senayan, Ganjar menjumpai seorang ibu yang berjualan kaos kaki. Usai berdialog, mantan Gubernur Jawa Tengah ini langsung memborong dagangan kaos kaki milik pedagang bernama Siti ini. Berselang beberapa saat setelah berlari sejauh 8 km, Ganjar kembali ke rumah di kawasan Kuningan dengan LRT. Sementara itu, Cawapres Mahfud MD menyambangi kediaman sesepuh sekaligus tokoh Priangan Solihin GP yang juga Gubernur Jawa Barat periode 1970-1975 di Bandung, Jawa Barat. Kepada Mahfud MD, Solihin GP yang akrab disapa Mang Ihin berpesan agar persatuan Indonesia terus dijaga, termasuk soal kejahatan korupsi harus serius benar-benar diberantas. Mahfud berjanji membangun negara dengan demokrasi yang baik dan bermartabat seperti yang dicontohkan Solihin GP. Menurut Mahfud, Solihin GP belum bisa berbincang banyak karena keterbatasan fisik di usia yang hampir 1 abad. Kita harus mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh para sesepuh yang telah dianggap teladan, termasuk seperti Bapak Solihin GP. Pemberantasan dan pencegahan korupsi masih menjadi PR utama dalam bidang penegakan supremasi hukum. Pasangan Capres-Cawapres menyusul rendahnya indeks perilaku anti korupsi di tanah air. Bahkan sejumlah pejabat negara di lingkungan pemerintahan atau kabinet pun tak luput dari jeratan kasus korupsi dan suap dengan nilai yang fantastis. Pencegahan dan penanggulangan hingga pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi PR utama. Pasalnya, indeks perilaku anti korupsi Indonesia 2023 sebesar 3,92 atau menurun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 3,93. Mirisnya, sejumlah kasus korupsi di tanah air menyeret para pejabat negara seperti di lingkungan kabinet pemerintahan Jokowi. Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan visi Indonesia Adil Makmur untuk semua mengedepankan sistem hukum yang adil dan menjunjung HAM, transparan dan mengayomi, serta menghadirkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif. Dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, pasangan ini menghadirkan sistem integritas nasional (SIN) yang melibatkan pemerintah dan swasta, kemudian mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen dan pengesahan RUU perampasan aset bagi pelaku korupsi. Bagi pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi diantaranya dengan penguatan gerakan pemberantasan korupsi lebih sistematis dengan memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, serta kehakiman. Mereka juga akan menjadikan KPK sebagai Center of Excellence. Kemudian ada jaminan untuk tidak mengintervensi KPK dan aparat penegak hukum dalam penanganan korupsi hingga sejumlah program lainnya dalam upaya anti korupsi demi terciptanya penegakan supremasi hukum hingga terjaminnya hak asasi manusia.
Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan visinya menuju Indonesia unggul gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Di bidang hukum, pasangan ini mengusung hukum yang adil untuk semua. Di antaranya pemberantasan korupsi tetap menjadi misi utama mereka. Pembasmian korupsi dengan dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama alat penegak hukum lainnya serta mengamankan aset negara dari tangan para koruptor. Visi misi ketiga pasangan capres dan cawapres bukan sekedar catatan di atas kertas. Minimal saat mereka menjabarkannya dalam program kerja diharapkan mudah difahami dan bisa diterapkan di masyarakat. Dengan pemaparan program melalui debat misalnya, masyarakat pun akan menilai kekurangan dan kelebihan dari visi misi ketiga capres dan cawapres sehingga mereka akan menjatuhkan pilihannya pada salah satu pasangan pada saat Pilpres nanti. Tim Liputan melaporkan. Debat calon presiden dan wakil presiden merupakan momen bagi para kandidat memaparkan visi misinya di depan publik. Lalu, tema debat apa saja yang dipilih KPU dan seperti apa aturan main dalam debat? Kita simak informasinya. Debat calon presiden dan calon wakil presiden menjadi momentum bagi publik untuk menilai para kandidat yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Komisi Pemilihan Umum telah menentukan jadwal debat Capres-Cawapres sebanyak 5 kali dengan tema yang berbeda. Debat perdana digelar Selasa 12 Desember 2023. Para calon presiden akan berdebat dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga. Agenda debat kedua berlangsung pada 22 Desember 2023, di mana para calon wakil presiden akan fokus berdebat tentang ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Debat selanjutnya berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024. Para kandidat calon presiden akan debat soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Sedangkan di tanggal 21 Januari 2024, topik tentang pembangunan berkelanjutan, energi, pangan, lingkungan hidup sampai masyarakat adat dan desa menjadi tema debat keempat yang akan dibahas oleh seluruh cawapres. Sementara di debat terakhir yang berlangsung 4 Februari 2024, debat para capres fokus pada sektor kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia dan inklusi. Materi debat merupakan cerminan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, visi nasional yang melindungi, memajukan, serta berkeadilan sosial. Para kandidat capres dan cawapres diminta memaparkan program sesuai kemampuan anggaran negara. KPU akan fasilitasi pertemuan antara Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan dengan tim pasangan calon yang di situ akan akan sama-sama disclosure gitu ya, membuka anggaran negara kita atau kondisi keuangan kita seperti apa, supaya kemudian apa yang mau disusun oleh pasangan calon itu berpijak kepada fakta kemampuan anggaran kita. Lalu, seperti apa aturan main pada debat cawapres dan cawapres ini? Program debat disiarkan secara nasional melalui media elektronik. Kegiatan ini digelar selama 150 menit dipandu oleh moderator dari kalangan profesional. Ya, nantinya terdapat 6 segmen debat, mulai dari penyampaian dan pendalaman program kerja hingga tanya jawab seputar visi misi para kandidat. Setiap paslon capres-cawapres diperkenankan membawa tim kampanye dan tamu undangan. Ya, namun jumlahnya tetap diatur dan dibatasi oleh KPU. Kandidat capres dan cawapres tidak boleh diwakili pihak lain dan jika berhalangan hadir, segera laporkan ke KPU dengan bukti dari pihak terkait maksimal 3 hari menjelang debat digelar. Diharapkan debat capres dan cawapres dapat mengedukasi publik dalam menentukan pilihan pada 14 Februari 2024 mendatang. Tim Liputan melaporkan.
Saksikan debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024, debat pertama calon presiden dengan tema Hukum HAM Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Pelayanan Publik, Penanganan Disinformasi dan Kerukunan Warga pada Selasa 12 Desember pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Ya, kebakaran melanda puluhan rumah dan lapak barang bekas di ibu kota. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Seorang terluka di kepala usai dua kubu jemaat di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat bentrok. Diduga bentrokan terjadi lantaran salah satu kubu jemaat tidak diperkenankan masuk gereja untuk melaksanakan ibadah bersama. Salah satu kubu jemaat di Cibinong, Kabupaten Bogor menggoyangkan pagar gereja di Jalan Raya Jakarta Bogor, Cimekar. Kedua kelompok juga terlibat bentrok dan saling serang dengan batu, kayu, serta bambu. Akibatnya seorang jemaat terluka di bagian kepala terkena lemparan. Bentrokan bermula saat salah satu kubu jemaat tidak diperkenankan masuk untuk bergabung beribadah bersama. Salah satu jemaat mencoba masuk ke dalam gereja dengan cara menjebol tembok, kemudian bentrokan pun tak terhindarkan. Tak sampai di situ, salah satu kubu jemaat melakukan aksi blokir Jalan Raya Jakarta Bogor. Polisi pun bertindak tegas dan membubarkan paksa mereka lantaran dinilai mengganggu arus kendaraan hingga menyebabkan kemacetan. Seorang pria diduga sebagai provokator diamankan polisi. Tadi ada keributan antara jemaat gereja HKBP kecil maupun gereja HKBP besar, yang dimana saudara-saudara kita yang dari jemaat gereja HKBP kecil ingin bergabung bersama di gereja HKBP besar. Namun dari saudara-saudara kita yang ada di HKBP besar masih merasa keberatan. Demi keamanan dan kenyamanan di wilayah ini, polisi juga melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang berseteru di kantor Kecamatan Cibinong. Diharapkan mediasi bisa memberi jalan tengah hingga situasi bisa kembali kondusif. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebuah rumah yang dijadikan tempat pemotongan babi ilegal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dirusak warga. Selain bertentangan dengan peraturan daerah, keberadaan tempat penyembelihan babi tersebut ditolak warga karena membuat mereka tidak nyaman. Sejumlah warga ini nekat membakar dan merobohkan bangunan sejumlah kandang ternak di sebuah rumah yang dijadikan tempat pemotongan babi di Desa Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu siang. Mereka juga membongkar paksa pintu pagar tempat usaha tersebut. Aksi spontan warga itu baru berhenti setelah aparat dari Polsek Cilengsi turun menenangkan massa. Warga geram lantaran pemilik rumah potong hewan ilegal tersebut tak juga menutup tempat usahanya. Padahal warga sudah melayangkan surat protes akan keberadaan tempat pemotongan babi ilegal itu sebulan yang lalu. Ini acara spontanisasi. Di antara kemarin sudah ditutup karena beliau melanggar, akhirnya terkumpullah masyarakat di Desa Dayeh. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian seperti ini menjadi pelajaran untuk yang memiliki rumah potong babi. Mudah-mudahan beliau sadar dan tidak membuat tempat pemotongan babi di Desa Dayeh. Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor yang datang ke lokasi menyatakan aktivitas pemotongan hewan babi di kawasan tersebut tidak diizinkan. Kalau dari daerah sendiri sesuai Perda Kabupaten Bogor memang budidaya dan pemotongan babi tidak diizinkan, jadi memang tidak boleh ada di Kabupaten Bogor ya untuk budidaya dan pemotongan babi. Setelah warga tenang, polisi kemudian memasang garis polisi di lokasi. Pihak berwajib berharap tidak ada lagi aktivitas ilegal yang berlangsung karena akan memicu konflik di tengah masyarakat. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Puluhan rumah dan lapak barang bekas yang berada di Jalan Pancoran Buntu, Jakarta Selatan Senin dini hari tadi hangus terbakar. Penyebab kebakaran tengah diselidiki namun dugaan korsleting listrik. Api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga juga lapak barang bekas di Jalan Pancoran Buntu, Jakarta Selatan dini hari tadi. Padatnya permukiman
dan banyaknya rumah warga semi permanen membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk memadamkan api. Sejumlah warga berusaha membantu petugas untuk memadamkan api, namun si jago merah sulit dikendalikan. Saat kejadian, sebagian warga tengah terlelap tidur, dan inilah yang membuat situasi kepanikan. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Api harus dipadamkan 1 jam kemudian. Ibu, itu lari apa gimana sih, Bu? Ya lari, karena kan udah teriak-teriak semua kebakaran, jadi kita semua siap-siap. Itu rumahnya sini banyak, Bu? Banyak, ya saya enggak, tempat tinggal aja. Oh, tempat tinggal. Iya. Banyak ke sini, Bu? Yang tinggal di sini? Banyak banget. Ada ratusan? Ada, lebih. Lebih ya? Iya. Itu pas kejadian Ibu gimana, Bu? Lagi tidur, ada yang teriak-teriak bangunin kebakaran, langsung kita pada siap-siap semua. Dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kebakaran di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan Calvin Tonggi dan Waluyo Adi Susanto. Ya, Calvin, silakan laporan Anda, Calvin. Ya, Ilham, Cinta, dan juga pemirsa, untuk situasi saat ini, para petugas dari pemadam kebakaran baru saja selesai melakukan proses pendinginan pada puluhan rumah yang terjadi kebakaran di Jalan Pancoran Buntu 2, Jakarta Selatan. Ini seperti yang bisa dilihat, ada beberapa titik yang masih berasap, begitu, yang mana di sini ada sekitar 11 unit pemadam kebakaran dan juga puluhan petugas yang melakukan proses pendinginan di sini. Nah, untuk proses pendinginan saat ini memang mengalami sedikit kendala dikarenakan ini padatnya pemukiman di jalan ini dan juga ada banyak rumah yang masih memakai bahan mudah terbakar. Sehingga ini membuat pemadam kebakaran ini kesulitan untuk melakukan madam kebakaran. Seperti yang bisa dilihat di sini memang pasca kebakaran warga masih mencari beberapa surat dan juga barang-barang berharga di rumah masing-masing. Selain rumah, ada juga sejumlah kendaraan bermotor dan juga gas, kemudian ada dapur yang terbakar juga. Dan setidaknya sini ada 25 kepala keluarga yang kehilangan rumah akibat kebakaran di Jalan Pancoran Buntu 2 ini. Dan untuk lokasi pengungsian sendiri, ini memang jaraknya 100 meter dari sini ada di balai warga, yang mana warga sampai saat ini masih menunggu di sana sampai ada bala bantuan yang nanti kembali ke sini. Dan untuk saat ini memang kebakaran ini terjadi dikarenakan adanya dugaan arus pendek, namun dari pihak kepolisian belum mengolah TKP begitu. Namun untuk siang nanti kami juga masih melakukan pemantauan karena Polres Jakarta Selatan yang akan melakukan olah TKP di Jalan Pancoran Buntu 2 ini. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Ilham, Cinta, kembali ke Anda. Calvin Tonggi dan Waluyo Adi Susanto melaporkan dari kawasan Pancoran, Jakarta. Tetap berhati-hati dan selamat bertugas kembali, kawan-kawan. Kita lanjutkan informasi hari ini. Pemirsa, banjir tidak kunjung surut. Warga di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat kesulitan beraktivitas. Kondisi itu dikeluhkan warga. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Palangkaraya. Meski dikeluhkan, namun genangan banjir justru menjadi wahana bagi anak-anak bermain air. Kembali meluapnya Sungai Kahayan mengakibatkan permukiman warga di Jalan Anoy, Kota Palangkaraya terendam banjir Minggu siang. Ketinggian air banjir yang mencapai 40 cm itu telah menghambat aktivitas warga. Warga kesulitan bepergian karena jalan sulit dilintasi. Meski dikeluhkan, namun genangan banjir justru dimanfaatkan anak-anak untuk bermain air. Ada 2 hari lah, 3 hari lah dalam nih. Ya, 3 harian. Aktivitas warga terganggu nggak sih, Bu? Ya, terganggu lah. Kalau aktivitas baik terganggu, lagi jalan kan susah keluar masuk jalan. Anak-anak sekolah juga susah. Banjir juga terjadi di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, seperti yang terjadi di Kecamatan Kacayam, Kalis. Banjir telah merendam ratusan rumah dalam seminggu terakhir. Kondisi itu dikeluhkan warga, mereka sulit beraktivitas terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi tolonglah lihat bantu, mungkin ada bantuan kan untuk masyarakat. Akibat banjir, warga terpaksa memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya itu, warga juga mengevakuasi ternak mereka karena kandang terendam banjir. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain dari pekan ke-22 BRI Liga 1. Madura United menang besar 4-1 saat menjamu Barito Putra. Sementara itu 2 gol dari bola mati membuat Persik Kediri mempermalukan Persib Bandung di kandang sendiri.
Persib Bandung gagal merapatkan jarak di papan atas klasmen BRI Liga 1 usai dipermalukan Persik Kediri 0-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu malam. Tim Macan Putih membuka keunggulan di babak kedua, tepatnya di menit ke-49 lewat tendangan penalti Renan Silva. Penderitaan tuan rumah kembali bertambah 10 menit berselang. Kali ini Anderson Nascimento membuat Persik unggul 2-0 lewat tendangan bebasnya. Kekalahan ini membuat Persib tertahan di posisi 3, sedangkan Persik di peringkat ke-6. Sementara dari laga lain, Madura United menang besar 4-1 saat menjamu Barito Putra di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur Minggu sore. Tim tamu unggul terlebih dahulu lewat gol Gustavo Tocantins di menit ke-28. Namun tuan rumah menyamakan skor di menit ke-41 melalui gol Malik Rizaldi. Laskar Sape Kerap tampil garang di babak kedua dengan melesakkan 3 gol. Diawali gol penalti Hugo Gomez di menit 66 yang membuat Madura United berbalik unggul. 2 gol jelang akhir laga yang dicetak Del Barto dan Francisco Rivera menutup pesta gol tuan rumah. Menang 4-1, Madura United berada di posisi kelima, sedangkan Barito Putra tertahan di urutan ke-9. Kita ke informasi selanjutnya. Ahmad Solihin, perajin batik asal Kabupaten Pekalongan, punya cara berbeda untuk melestarikan kain batik. Ya, batik buatannya menggunakan pewarna alam. Tak hanya ramah lingkungan, batik produksinya mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Inilah berani berubah, batik warna alam cuan jutaan. Tahun 2000 saya kenal sama teman yang notabene mengenalkan saya pewarnaan batik alami, dan waktu itu saya berpikir ini peluang karena waktu itu kompetitor masih sangat langka sekali. Saya sebelum bergerak di bidang warna alam hanya membantu proses dan pemasaran milik orang tua. Dalam membangun pemasaran dan produksi batik warna alam ini, ya kesulitannya itu pertama di pemasaran. Awalnya ya door to door, memperkenalkan kelemahan dan kekurangan daripada bahan batik dengan bahan pewarna alami ini. Pewarna alami ini untuk satu ramah lingkungan, seperti tadi limbahnya setelah untuk ekstraksi pembuatan warna merah itu limbahnya bisa saya buat bahan bakar. Saya dalam proses pengerjaan dibantu yang mokok di rumah saya ada 2 orang. Terus yang saya tempatkan di rumahnya pembatik karena biar nggak datang ke rumah mungkin repot, saya ditempatkan di tempatnya orang pembatik itu ada 3 orang. Sendiri kalau untuk mematok harga seperti yang ini di angka 5 juta. Kalau bisa dilihat itu yang agak jauh itu bisa dipatok dengan harga 850. Omset ya kurang lebih sekitar 20-25 juta per bulan. Berawal dari ingin melestarikan tradisi dan menjaga lingkungan, menyayangi bumi, mencintai tradisi, terciptalah batik dengan bahan pewarna alam. Intinya harus tetap semangat, kreatif, dan berani berubah. Pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Ilham Ardiansyah, pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat beraktivitas.